Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dina Ajeng Latifah, NPM 22 1302121. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu proses pencernaan manusia, yang kedua yaitu alat-alat pencernaan manusia, yang ketiga yaitu gangguan dan kelainan sistem pencernaan manusia, dan yang terakhir adalah upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Langsung aja kita masuk pada topik bahasan yang pertama, yaitu proses pencernaan manusia. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim dan juga organ-organ pencernaan. Proses pencernaan pada tubuh manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia, proses pencernaan mekanik ini umumnya dilakukan dengan menggunakan gigi. Yang kedua yaitu ada proses pencernaan secara kimiawi atau biasa disebut juga dengan enzimatis. Proses pencernaan secara kimiawi yaitu proses perubahan makanan dan zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Enzim ini sendiri merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Pokok bahasan yang kedua yaitu alat-alat pencernaan manusia. Alat-alat pencernaan manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu saluran pencernaan manusia dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan manusia. Saluran pencernaan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan. Proses pencernaan sendiri ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada pengunyahan, penelangan, dan juga pencampuran. Nah, dalam proses pencernaannya ini dibantu dengan enzim yang berbentuk cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Pada sistem pencernaan manusia ini terdapat beberapa organ, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk organ yang pertama yaitu ada mulut. Proses pencernaan ini pertama kali dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut ini terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Gigi ini berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Gigi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Secara umum, gigi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu ada mahkota gigi atau biasa disebut dengan korona, ada leher gigi atau kolum, dan akar gigi atau radix. Setiap jenis gigi ini memiliki bentuk mahkota gigi yang berbeda. Gigi seri berbentuk seperti pahat. Gigi seri ini berfungsi untuk memotong dan mengerat makanan. Gigi taring ini berbentuk seperti pahat runcing. Gigi taring sendiri berfungsi untuk merobek makanan. Dan di sini juga ada gigi geraham. Gigi geraham ini berbentuk agak silindris dengan permukaan lebar dan datar berlekuk-lekuk. Gigi geraham ini berfungsi untuk mengunyah makanan. Bagian-bagian gigi yaitu ada imel gigi. Imel gigi itu merupakan lapisan keras berwarna putih yang menutupi mahkota gigi. Yang kedua itu ada tulang gigi. Tulang gigi ini tersusun atas zat dentin.
Lalu ada sumsum gigi atau pulpa. Sumsum gigi ini merupakan rongga gigi yang di dalamnya terdapat serabut saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Yang selanjutnya itu ada lidah. Lidah ini berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan juga membantu mendorong makanan atau proses penelanan. Selain itu, lidah ini juga berfungsi sebagai alat pengecap, sehingga kita dapat merasakan rasa manis, asin, pahit, dan asam. Tiap rasa pada zat yang masuk ke dalam rongga mulut ini akan direspon oleh lidah di tempat yang berbeda-beda. Untuk rasa asin, itu terletak pada lidah bagian tepi depan. Untuk rasa manis, itu lidah bagian ujung. Rasa asam, itu lidah bagian samping. Dan untuk rasa pahit, itu terletak pada lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Lalu selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan ludah atau biasa kita sebut sebagai air liur. Kelenjar ludah dalam rongga mulut ini terdiri dari 3 pasang, yaitu ada kelenjar parotis. Kelenjar parotis ini terletak di bawah telinga. Kelenjar parotis menghasilkan ludah yang berbentuk cair. Lalu ada kelenjar submandibularis. Kelenjar submandibularis ini terletak di rahang bawah. Kelenjar submandibularis menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Lalu ada kelenjar subingualis. Kelenjar subingualis ini terletak di bawah lidah. Kelenjar subingualis ini sama dengan kelenjar submandibularis, yaitu menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Di dalam ludah itu terdapat enzim amilase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Untuk organ pencernaan yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung, sehingga pada kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan. Otot kerongkongan ini dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut dengan gerak peristaltik. Gerak ini terjadi karena otot yang memanjang dan melingkari dinding kerongkongan itu mengkerut secara bergantian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gerak peristaltik itu merupakan gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Bagian pangkal kerongkongan atau faring itu berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan ini bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Artinya, dalam menelan, kita tuh secara sadar sesuai dengan kehendak kita. Akan tetapi, sesudah proses menelan hingga sebelum mengeluarkan feses, kerja otot-otot organ pencernaan selanjutnya itu tidak menurut kehendak kita atau tidak disadari. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Organ pencernaan yang kedua itu ada lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung ini sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian atas atau kardiak, lalu ada bagian tengah yang membulat atau bisa disebut dengan fundus, dan bagian bawah disebut juga dengan pilorus. Kardiak ini berhubungan dengan kerongkongan, sedangkan pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di bagian ujung kardiak dan pilorus itu terdapat klep atau sphincter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke dan dari lambung. Struktur lambung dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dinding lambung itu terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan juga menyerong. Otot-otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi
sehingga makanan teraduk dengan baik dan bercampur merata dengan getah lambung. Hal ini menyebabkan makanan di dalam lambung itu berbentuk seperti bubur. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung ini mengandung air lendir atau musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung itu bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam lambung sendiri itu berfungsi untuk membunuh kuman, penyakit, atau bakteri yang masuk bersama makanan, dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Enzim renin berfungsi untuk mengumpalkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Selain menghasilkan enzim pencernaan, dinding lambung ini juga menghasilkan hormon gastrin yang berfungsi untuk pengeluaran atau sekresi getah lambung. Untuk organ pencernaan yang ketiga itu ada usus halus. Usus halus atau intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada duodenum. Usus 12 jari ini adalah bagian usus pertama yang bertanggung jawab dalam menyerap zat gizi dari makanan setengah cerna yang berasal dari lambung. Yang kedua yaitu ada jejunum. Jejunum adalah bagian tengah dari usus kecil yang terletak di antara usus 12 jari, duodenum dan ileum. Dan yang ketiga itu ada usus ileum. Ileum atau yang biasa disebut juga dengan usus penyerapan merupakan bagian akhir dari usus halus. Usus penyerapan atau ileum ini bekerja membantu penyerapan asam empedu dan vitamin B12 yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada dinding usus, penyerapan terdapat itu jonjot-jonjot usus yang disebut dengan villi. Villi ini berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Dinding-dinding villi banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfe atau pembuluh getah bening usus. Agar dapat mencapai darah, sari-sari makanan harus menembus sel dinding usus halus yang selanjutnya masuk ke pembuluh darah atau pembuluh limfe. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta hepar ke hati. Selanjutnya dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Asam lemak dan gliserol bersama empedu itu membentuk suatu larutan yang disebut dengan misel. Pada saat bersentuhan dengan sel villi, usus halus, gliserol, dan asam lemak akan terserap. Selanjutnya, asam lemak dan gliserol dibawa oleh pembuluh getah bening usus atau pembuluh Keel dan akhirnya masuk ke dalam peredaran darah. Sisa makanan yang tidak diserap secara perlahan-lahan pada usus halus ini akan bergerak menuju usus besar. Organ pada pencernaan selanjutnya yaitu ada usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya seperti selulosa bersama dengan lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar ini terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Sisa makanan dalam usus besar ini masih banyak mengandung air. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air ini diserap kembali oleh usus besar. Penyerapan kembali air ini merupakan fungsi penting dari usus besar itu sendiri. Usus besar ini terdiri dari bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu atau appendix, lalu bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Di dalam usus besar,
feses ini didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum atau poros usus. Gerakan peristaltik ini dikendalikan oleh otot polos atau otot tak sadar. Untuk bagian-bagian pada usus besar, lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Untuk organ pencernaan yang terakhir yaitu ada anus. Anus ini merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ini ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ini ada dua, yaitu ada otot polos dan otot plurik. Jadi, proses defekasi atau buang air besar ini dilakukan secara sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar anus. Alat pencernaan yang kedua itu ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah adalah kelenjar pencernaan yang pertama kali mencerna makanan ketika makanan masuk ke dalam mulut. Kelenjar ludah ini menghasilkan enzim ptyalin yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Lalu ada kelenjar lambung. Kelenjar lambung ini adalah kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim asam klorida, renin, dan pepsin. Enzim ini dihasilkan pada dinding lambung. Berikut ini enzim yang diproduksi oleh dinding lambung tadi beserta fungsinya. Yang pertama itu ada asam klorida atau HCl. Ini berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan bakteri yang masuk bersama makanan. Lalu ada renin. Renin ini berfungsi untuk mengendapkan protein susu pada air susu yang hanya terdapat pada ASI. Lalu ada pepsin, yaitu untuk mengubah protein menjadi pepton. Selanjutnya itu ada kelenjar hati. Kelenjar hati ini merupakan kelenjar pencernaan yang terletak pada rongga perut sebelah kanan dan berwarna merah kecoklatan. Pada bagian depan hati itu kan terdapat kantung empedu yang berguna untuk menampung cairan empedu sebelum disalurkan untuk mencerna makanan. Empedu ini dibuat dari perombakan sel-sel darah merah yang telah mati atau rusak. Cairan empedu itu berguna untuk mengemulsikan lemak, yaitu mengubah ukuran lemak menjadi partikel-partikel yang lebih kecil agar lebih mudah diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Lalu itu ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah kelenjar pencernaan yang terletak di dalam rongga perut dekat lambung dan usus halus. Beberapa enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yaitu ada amilase. Amilase ini berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Lalu ada lipase. Lipase ini berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan mengubah lemak menjadi gliserol. Lalu ada tripsin. Tripsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Kelenjar yang selanjutnya itu ada kelenjar usus. Kelenjar usus pada manusia ini dibedakan menjadi usus 12 jari dan usus halus. Pada usus 12 jari itu bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Empedu ini dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantung empedu. Selanjutnya, empedu ini dialirkan melalui saluran empedu itu ke usus 12 jari. Empedu ini mengandung garam-garam empedu dan zat warna empedu atau bilirubin. Garam empedu itu berfungsi mengemulsikan lemak. Zat warna empedu ini berwarna kecoklatan dan dihasilkan dengan cara merombak sel darah merah yang telah tua di hati. Zat warna empedu ini memberikan ciri warna coklat pada feses. Untuk nama-nama enzim beserta di mana dia bekerjanya, di organ mana, fungsinya, dan juga dihasilkan oleh
Organ apa saja bisa dilihat di dalam tabel. Untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu ada gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan manusia. Ada beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia apabila kita tidak menjaganya dengan baik. Yang pertama yaitu ada diare. Diare ini merupakan gangguan pencernaan di mana akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita itu menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar mengalami iritasi. Yang kedua yaitu ada gastritis. Gastritis itu merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung itu mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl itu terlalu tinggi. Dapat juga disebabkan karena penderita itu mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Yang ketiga itu ada MAH. MAH ini merupakan gangguan sistem pencernaan yang sering terjadi. Nah, MAH sendiri ini merupakan gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung, mual, dan perut menjadi kembung. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Yang keempat itu ada sembelit. Sembelit ini merupakan gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Gangguan ini terjadi disebabkan karena usus besar ini menyerap air terlalu banyak. Sembelit ini disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan berserat atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Yang kelima yaitu ada hemoroid atau wasir. Nah, wasir ini merupakan pembengkakan berisi pembuluh darah yang membesar. Yang keenam yaitu ada parotitis epidemika. Penyakit ini itu menyerang kelenjar ludah, terutama kelenjar parotis. Lalu yang ketujuh itu ada gigi berlubang. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Bakteri ini dapat mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Asam ini yang secara perlahan-lahan dapat melarutkan email dan menimbulkan lubang. Yang kedelapan itu ada appendicitis. Appendicitis itu merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing atau usus buntu itu mengalami peradangan. Appendicitis ini biasanya terjadi ketika ada sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar di umbai cacing. Yang kesembilan yaitu ada tukak lambung. Tukak lambung ini merupakan keadaan di mana dinding lambung itu terluka. Gangguan ini disebabkan karena terkikisnya lapisan dinding lambung. Lalu yang ke-10 itu ada appendix atau radang usus buntu. Radang usus buntu itu merupakan gangguan atau penyakit yang terjadi karena usus buntu terinfeksi oleh bakteri. Dan yang terakhir itu ada sariawan. Sariawan itu merupakan gangguan sistem pencernaan yang muncul di sekitar mulut dan biasanya disebabkan karena kurangnya vitamin C. Pokok bahasan yang terakhir yaitu upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan agar sistem pencernaan kita itu terhindar dari penyakit. Yang pertama itu kita dapat mengunyah makanan secara perlahan, lalu perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, kurangi konsumsi daging tinggi lemak, perbanyak minum air putih, berjalan kaki sebentar selepas makan, hindari stres, hindari merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan berkarbonasi atau soda, terus ada cuci sayur atau buah dengan bersih sebelum dikonsumsi, rajin berolahraga, jangan menahan buang air besar, dan yang terakhir itu ada konsumsi makanan kaya probiotik seperti tempe, yogurt, tahu, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan mengenai sistem pencernaan manusia yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.